kalian bisa lihat rotinya lembut banget, sumpahnya kayak kapas. Rotinya lembut banget kayak kapas. Terus di sini aku pakai toppingnya tuh sampai dalam, lumer banget. Kita coba gigit ya. Nah sekarang aku mau ngasih resep bikin kue yang super lembut banget ini. Jangan lupa nonton sampai selesai ya detailnya. Jangan lupa minta tolong untuk like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe. Halo Bunda, kita mulai ya. Di sini ada tepung terigu 225 gram, telur, susu, dan juga ragi yang udah aku timbang. Totalnya 70 gram. Telurnya aku ambil kuningnya aja ya. Lalu ini ada tangsong. Tangsong ini adalah susu dan terigu yang sudah dimasak seperti pasta seperti ini. Nah, next aku akan ngasih tahu tahapan cara pembuatan tangsong. Oke, kita skip ini dulu. Pertama, 2 sendok makan terigu untuk buat tangsong. Lalu 125 gram susu UHT, ditimbang ya susunya. Setelah susunya sudah ditimbang, kita mulai aduk-aduk. Jangan sampai ada menggumpal. Setelah dirasa cukup, maka masukkan semua susunya dan kita mulai panaskan di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Cukup teksturnya sampai seperti kayak mengental, seperti pasta. Lalu kita simpan dan kita tutup, jangan sampai kering. Lanjut kita buat susu plus kuning telur, totalnya 70 gram. Nah, setelah 70 gram, kemudian masukkan 1 sendok makan ragi, diaduk dan didiamkan. Kita buat adonan yang lainnya. Kemudian ini ada butter plus mentega 30 gram dicampur, kemudian dilelehkan ya di kompor. Setelah ditimbang cukup, dan kemudian kita lanjutkan ke menimbang tepung terigu 225 gram. Setelah dirasa cukup timbangannya, kita campurkan 5 sendok makan gula, 1 sendok makan bread improver. Bread improver bisa merek apa aja. Ini aku beli yang eceran. Kemudian diaduk-aduk adonan keringnya. Setelah itu kita campurkan semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini ada telur dan susu plus ragi. Kita pastikan semuanya bersih dan kita masukkan tangsong, susu, dan terigu yang sudah kita masak seperti pasta tadi. Nah, kayak gitu ya teksturnya, bisa lihat kan. Kemudian diaduk-aduk, kita mulai adonin. Kita mulai pakai tangan aja ya, pastikan tangan kita itu bersih ketika mengadoni. Nah, kemudian kalau udah teksturnya kayak gini, kita masukkan mentega dan butter yang udah kita cairin tadi. Oke, kita mulai adonin. Nah, ini aku lanjut pakai mixer biar lebih pulen karena tenaga aku kurang mantap gitu. Oke, kita adoni pakai mixer. Pakai mixernya Vienta, ini kuat banget dan bagus banget. Biasa aku mixer 10 menit sampai 15 menitan, pokoknya sampai dia kalis banget, sampai kayak gini kalisnya. Bisa 10 menit atau beberapa menit aja sih, yang penting udah kalis banget kayak gini, udah bisa kita diemin. Nah, kayak gini ya. Oke, saatnya kita diamkan. Nah, ini udah aku diamkan di tempat adonan tadi sekitar 15 sampai 30 menit tergantung suhu ruangan kita. Pokoknya sampai dia 2 kali lebih besar dari ukuran sebelumnya. Gitu. Sesuai suhu ruangan. Next. Oke, ini udah mengembang 2 kali lebih besar, jadi kita kempesin. Nah, ini aku mau kempesin dan
kita mulai bentuk bulat-bulat sesuai, terserah kita mau bentuk apa. Nah kali ini aku mau bentuk bulat, aku mau buat roti sobek. Ini kan aku pindahin ya. Oke, akan kita timbang pakai timbangan. Ini aku masing-masing buletan nanti itu 30 gram. Dan aku buletin kayak gini. Maaf kalau buletan aku nggak bulat sempurna dengan bagus karena masih belajar, jadi jelek banget buletannya. Dan ini sisanya sedikit, jadi nggak bisa 30 gram sisa adonannya. Next kita diamkan. Ini diamkannya harus bener-bener sampai mengembang sesuai yang kita inginkan. Nah nih kelihatan kan hasil bulatan aku yang gak sempurna kalau udah mulai ngembang. Nah ini aku kasih telur kuning aja sama susu, aku oles biar nanti jadi bagus. Nah ini aku mulai kasih topping, aku kasih wijen, sosis, dan juga keju. Nah kalau udah kayak gini, udah bener-bener ngembang, nempel-nempel, barulah kita masukkan ke oven. Nah ini 15 menit 170 derajat Celcius. Tapi ini tahap pemanggangan pertama ya, karena nanti setelah 15 menit agak mateng itu kita tambahin lagi waktunya dengan suhu yang sama. Dan aku balik jadi yang di belakang ke depan gitu, biar bener-bener matengnya rata. Aku tambahinnya 5 menit sampai dia bener-bener atasnya itu matang, dan aku cek bawahnya. Kalau udah cukup maka aku nggak tambahin waktunya. Nah ini aku sangat suka dengan warnanya seperti ini, masih putih bawahnya, terus tapi udah bener-bener matang bawahnya sampai nggak ada yang mentah. Atasnya coklatnya keemasan, masih kuning. Nah ini untuk roti tuh memang perlu didiamkan, sangat penting, karena kalau masih panas dia akan ngempel kayak gini ketika kita ambil. Jadi perlu didiamkan agar kenyal ketika kita makan. Seperti lembut seperti kapas itu perlu diamkan dulu. Nah kemudian aku akan kasih topping. Ini aku kasih yang keju tadi, aku kasih topping coklat. Aku robek atasnya, aku masukin coklat yang aku buat sendiri ya, coklatnya. Ini jadinya kayak cantik banget buat dijual. Yang sosis tadi di atasnya aku kasih mayo dan saus lagi. Aku kasih tambahan karena tadi kering. Dan ini yang coklat yang harusnya aku kasih abon, tapi dia maunya pakai coklat juga dengan tambahan permen sprinkle. Dan bener-bener empuk banget. Nah ini teman-teman bisa lihat rotinya lembut banget, sumpah ini kayak kapas. Rotinya lembut banget kayak kapas. Terus di sini aku pakai toppingnya tuh sampai dalam, lumer banget. Nah ini bisa jadi ide bisnis kita buat jualan kue di rumah dan juga jajanan anak-anak, gak perlu beli keluar. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Nah untuk coklatnya aku bikin sendiri ya. Kalau banyak yang tertarik bisa komen, nanti aku akan buatin kalau banyak yang suka dan request. Nah terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman. Maaf kalau banyak salah-salah.